Wah, pelabuhan ini ramai sekali. Ribuan orang datang ke sini setiap hari untuk bekerja. Kargo datang dan pergi, nelayan menimbang hasil tangkapan seharian, dan kapal pesiar mewah muncul di sini untuk menunjukkan tempat indah ini kepada semua wisatawan. Tepi lautnya fantastis, banyak orang berjalan menyusuri pantai sambil makan es krim atau membuat istana pasir. Oh, omong-omong, saat ini kita sedang berdiri di tempat yang dulunya Gurun Sahara. Biasanya, masa hidup kita terlalu singkat untuk melihat perubahan besar. Kita tidak menyadari gunung meninggi atau sungai berubah arah. Lembah-lembah mungkin juga tenggelam, tapi biasanya butuh waktu lama sekali untuk tenggelam seluruhnya. Akan tetapi, baru-baru ini, sekelompok ilmuwan menyadari ada samudera baru yang terbentuk sangat cepat dan kita bahkan bisa melihat kemunculannya. Lihat ini adalah segitiga Afar. Ada semenanjung tanduk Afrika tak jauh dari sini. Ini adalah tempat samudera ke-6 sedang terbentuk. Dimanapun kamu berada, pada dasarnya kamu berdiri atau duduk di atas lempeng tektonik. Kamu sedang duduk di sofa saat menonton video ini? Sama saja, sofamu berdiri di atas lantai, lantaimu adalah bagian dari rumah, rumahmu berdiri di atas tanah, dan jika dilihat lebih dalam, semuanya berdiri di atas salah satu dari 15 lempeng tektonik utama. Secara keseluruhan, bongkahan ini disebut litosfer. Bentuknya mirip pai apel yang enak, pinggirannya adalah litosfer, dan isian apel yang rapuh adalah apapun yang berada di permukaan planet. Jika pinggirannya retak, isinya merembes. Seperti itulah bentuk semua gempa bumi, lempeng tektonik alias pinggiran, bergerak, isiannya alias rumah dan manusia terganggu. Afrika terdiri dari 2 lempeng, Nubia dan Somalia. Yap, pai yang satu ini lumayan besar, dan kedua lempengan ini terus-menerus memisahkan diri yang menyebabkan curug pemisah samudra. Tampaknya benua Afrika membuka resleting permukaannya saat ini. Sekitar 895 km persegi dari Gurun Sahara terbelah begitu saja sehingga magma naik. Pembelahan ini memicu serangkaian gempa bumi di Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti. Gempa bumi ini juga tidak berskala kecil, ada banyak asap yang mengepul dari celah tersebut dan baunya seperti belerang. Yuh! Letusan tersebut perlahan mendorong sedimen lava lama menjauh yang diikuti dengan pembentukan dasar laut baru. Retakan tersebut diisi dengan magma dan ketika mendingin, terbentuklah dasar samudra baru. Jika proses ini tidak berhenti, Laut Merah akhirnya akan membanjiri wilayah tersebut sehingga membentuk samudra ke-6 dan Afrika akan terpecah menjadi 2 bagian. Jadi, nantinya akan ada 2 Afrika. Tapi tunggu sebentar, baik kamu maupun cicitmu tidak akan melihat samudra ke-6 ini. Kamu hanya akan melihat 5 samudra sepanjang hidup. Sama seperti generasi masa depan kita, Pasifik, Atlantik, Hindia, Arktik, dan Antartika. Sebelum dasar samudra menjadi padat dan sebelum Laut Merah benar-benar mulai mengalir perlahan ke sana, ribuan atau bahkan jutaan tahun harus berlalu. Benua-benua bergerak secepat pertumbuhan kukumu dan bayangkan kuku terpanjang yang pernah terlihat sampai sejauh ini adalah kuku ibu jari seorang pria India yang panjangnya hampir 2 meter sebelum dia memotong kukunya. Butuh waktu hampir 60 tahun untuk menumbuhkannya. Sekarang, pikirkan seberapa jauh benua-benua sudah bergerak saat kamu merayakan ulang tahun ke-100. Spoiler, tak akan terlalu jauh. Meski begitu, kamu bisa menyaksikan beberapa perubahan kecil yang sedang terjadi bahkan saat ini. Semua retakan yang mungkin tidak terlihat signifikan sejauh ini membuat semua lanskap di wilayah Afar terlihat unik. Ada beberapa alasan lain di balik keunikan ini. Mari berkenalan dengan Erta-El di Ethiopia. Gunung berapi yang terkenal dengan danau lava terpanjang di dunia. Letaknya di depresi Afar yang juga dikenal sebagai segitiga Afar. Omong-omong, depresi ini merujuk pada area yang tenggelam, bukan perasaanmu ketika ditinggal si dia ya. Erta-El bukan satu-satunya gunung berapi di daerah ini, ada juga Eritrea yang disebut gunung berapi Nabro. Memang tidak pernah meletus, namun lava di daerah ini sangat aktif. Lebih banyak gunung berapi akan muncul karena pergerakan lempeng tektonik. Pergerakannya makin menjauh satu sama lain dan kerak bumi kian menipis. Makin lemah areanya, makin banyak gunung berapinya. Nah, lempeng tadi memisah dan ini tidak bisa dihentikan. Semua tinggal masalah waktu. Proses ini juga disebut kepulan Afar. Munculnya lebih banyak gunung berapi juga tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Ingat pai apel tadi? Ya, memang enak,
Tapi kondisi sebenarnya jauh lebih rumit. Lapisan luar tempat kita berjalan relatif rapuh dan terbentuk dari pecahan sejumlah bagian. Agak mirip kulit telur atau bagian anyaman di atas pai. Mari kita lihat lebih dalam ke semua bahan pai ini. Jika kita ambil sepotong, akan terlihat kalau pai ini terdiri dari banyak bagian dan ada sesuatu yang disebut astenosfer di bawah litosfer. Keduanya adalah bagian dari mantel bumi. Yap, memang rumit. Jadi, astenosfer dipanaskan dari dalam dan naik seperti adonan saat dimasukkan ke oven. Ingat retakan di permukaan kerak roti yang baru dipanggang? Duh, aku malah lapar. Kembali ke topik. Pada dasarnya, inilah yang terjadi pada segitiga Afar. Retakan itu membuat area ini terbelah, menciptakan celah dan lembah yang mungkin akan makin membesar dan tergenang air sehingga samudra ke-6 dunia segera muncul di sana. Mungkin tidak segera karena belum ada yang bisa memastikan. Oke, tapi karena lempeng tektonik dan semua benua selalu bergerak, kita mungkin akan punya lebih banyak benua di masa depan. Jawabannya adalah ya dan tidak. Jika sebagian Afrika terpecah, kita akan mendapatkan satu benua lagi yang akan lebih kecil daripada Australia. Tapi ada satu kemungkinan lain yang dapat terjadi. Ada kemungkinan dalam 250 juta tahun mendatang. Oke, dalam 250 juta tahun yang masih jauh, tidak akan ada lagi penerbangan transatlantik. Dan perjalanan darat dengan berjalan dari Jepang ke Chili juga bisa terjadi. Memang lama sih, tapi memungkinkan. Itu semua sedang terjadi dan hasil pertama akan terlihat sekitar 50 juta tahun dari sekarang. Aku sudah tidak ada saat itu. Australia akan bergerak menuju Asia Tenggara dan akan pas sempurna bagaikan puzzle, sementara Afrika akan terdorong ke Eropa Selatan. Namun, transformasi ini akan memakan waktu yang sangat lama. Manusia dan benua memiliki kesamaan. Ingat, benua bergerak secepat pertumbuhan rambut dan kuku kita hanya sekitar 3 cm per bulan. Beberapa bahkan bergerak 5 kali lebih cepat, tapi kecepatan ini pun masih sangat lambat untuk menempuh jarak 7.200 km antara Afrika dan Eropa. Ada satu teori yang membahas tentang kejadian yang sudah kita lihat. Kita memang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, begitu pula nenek moyangmu yang mengarungi daratan dan sampai ke tempat tinggalmu ratusan tahun lalu. Faktanya, dahulu semua benua adalah satu daratan yang dikenal sebagai superbenua Pangaea. Meski terbentuk lebih dari 300 juta tahun lalu dan terbelah sekitar 180 juta tahun lalu, semua pecahan ini mungkin kembali menyatu. Jadi, kanguru bisa dengan mudah bermigrasi dari Australia ke Britania Raya jika mereka mau. Tapi Britania Raya mungkin tidak sengaja hancur saat semua benua menyatu. Kedua benua Amerika akan bertubrukan, Antartika akan mengambang ke sana, dan semuanya bergabung dengan Afrika Eurasia yang sudah bertabrakan. Dalam skenario ini, akan muncul satu samudra besar dan satu benua besar yang bernama Novo Pangea. Skenario lain yang mungkin terjadi menyatakan bahwa semua benua mungkin bergabung menjadi satu daratan atau membentuk lingkaran dengan laut besar di dalamnya dan super samudra Pasifik di luar. Benua ini disebut Pangea Ultima. Teori ketiga mungkin sudah mulai terjadi, Samudra Pasifik dan Atlantik mungkin menghilang dan membentuk basin samudra baru. Eurasia akan terpecah sehingga membentuk samudra baru dan semua benua bergerak untuk menyatu menjadi superbenua Aurika. Sementara teori keempat dan yang terakhir berpendapat, Samudra Pasifik dan Atlantik akan tetap ada dan tidak berubah. Sementara semua benua, kecuali Antartika, akan menyatu meninggalkan Antartika yang malang semakin terisolasi dan terpencil dibanding sekarang ini. Hiks, sudah jangan sedih. Karena semua benua terus bergerak ke utara, bahkan hingga saat ini, sangat mungkin kalau hampir semua benua akan bertemu di suatu tempat di kutub utara. Yuk, bareng-bareng buka peta dunia yang kamu punya. Bisa peta yang ada di atlas atau versi online juga boleh. Perhatikan area luas yang tertutup air ya. Area luas itu adalah 71% permukaan bumi. Dan semua itu adalah air asin di samudra dunia. Nggak ada perbatasan di antara keempat samudra yang kita ketahui ini. Tapi ahli kelautan dan negara-negara di dunia membagi perairan ini jadi 4 wilayah. Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik. Dan mengejutkannya, komunitas sains baru-baru ini mengakui perairan kelima yang disebut Samudra Selatan.
Samudra ini dibatasi 3 dari 4 samudra yang sudah ada sebelumnya. Samudra ini mengelilingi Antartika dan bagian bawah dunia, sampai ke Australia serta bagian selatan Afrika dan Amerika Selatan. Apa sih uniknya samudra ini? Gimana komunitas sains akhirnya mengakui samudra ini? Dan yang lebih penting, makhluk misterius apa yang ada di samudra ini? Yuk cari tahu! Samudra Antartika atau Samudra Selatan pertama kali disebutkan tahun 1937 dalam edisi kedua Limits of Ocean and Seas dari Organisasi Hidrografi Internasional. Panjang banget ya namanya. Dulu, organisasi ini menganggap Samudra Antartika nggak bisa disebut samudra. Kenapa? Karena pada masa itu, pengertian samudra adalah air yang dikelilingi daratan, bukan air yang mengelilingi daratan. Tapi tahun 2000, mereka mikir-mikir lagi dan milih buat meresmikan samudra ini. Mereka juga memutuskan untuk menamainya Samudra Selatan, bukan Samudra Antartika. Akhirnya, organisasi ini menyimpulkan kalau samudra ini seharusnya dianggap berakhir di 60 derajat lintang selatan. Lalu, berapa umur samudra ini? Banyak ahli meyakini kalau samudra ini baru terbentuk 30 juta tahun lalu. Berarti, Samudra Selatan adalah samudra termuda di dunia. Samudra ini terbentuk saat Antartika dan Amerika Selatan berpisah pada tahap awal perkembangan bumi. Arusnya yang bernama arus lingkar Antartika ini unik dan menjadi ciri khas Samudra Selatan karena ngebantu menjaga air mengalir di sekitar benua es ini. Arus ini bergerak ke timur dengan kecepatan tinggi dan diperkirakan menggerakkan air dalam jumlah besar per detiknya. Arus keren ini juga jadi sumber perdebatan terkait Samudra Selatan. Beberapa ahli meyakini arus ini memisahkan perairan Samudra Selatan dari perairan dekat Atlantik atau Pasifik. Hanya air yang mengalir cepat yang dianggap sebagai Samudra Selatan. Tapi di sisi lain, sejumlah saintis bilang arus ini sebenarnya bikin masalah penamaannya jadi lebih rumit karena nggak membatasi perairan dengan lokasi geografi yang spesifik. Mereka meyakini perairan di arus itu punya komposisi berbeda dari perairan di Samudra Utara karena suhunya jauh lebih dingin dan kandungan garamnya lebih tinggi. Pelaut nggak suka samudra baru ini. Kebanyakan sih karena sering terjadi badai mirip siklon di sana. Badai ini terjadi karena besarnya perbedaan suhu antara hamparan es dan gelombang laut. Akibatnya, badai ini susah banget dilewatin pelaut yang kebetulan lewat ke sana. Seriusan deh, ini angin terkencang di bumi. Kapal yang melewati wilayah ini juga harus waspada sama gunung es yang kadang-kadang muncul serta suhu permukaan yang rendah. Gini, coba bayangin aja, beberapa gunung es yang ada di sini bisa membentang beberapa ratus meter dan ada di sana sepanjang tahun, apapun musimnya. Garis lintang dari 50 sampai 70 bahkan punya julukan Furious 50s atau Shrinking 60s karena amukan badainya sepanjang tahun. Selain itu, lanskap samudra ini unik. Katanya, Samudra Selatan punya gletser lebih biru, udara lebih dingin, dan pegunungan yang lebih menantang daripada yang ada di tempat lain di dunia. Sekarang, kita bahas makhluk misterius yang menghuni perairan ini yuk. Ada ribuan spesies satwa liar yang hidup di sini dan tak ada di tempat lain di dunia. Kita mulai dengan babi laut unik atau salah satu jenis teripang ya. Ada banyak babi laut di perairan dekat Antartika ini. Kenapa namanya begitu? Karena warnanya yang pink serta bentuk yang bulat dan terlihat kembung. Kalau diamati, babi laut bahkan kayak punya ekor kecil dan telinga. Mirip banget babi. Makhluk ini sangat membantu menjaga kualitas air di sini karena bisa menyaring pasir dan sedimen. Berikutnya, ada kepiting Hoff yang hidup di dasar laut Antartika. Air di Samudra Selatan dingin, tapi kan kepiting lebih beradaptasi sama perairan hangat. Jadi, kepiting Hoff berkumpul di area hangat yang berasal dari lubang gunung berapi. Mereka mendapatkan kehangatan dan makanan di sana. Kamu bisa nemu mereka saling menumpuk dan mengisi ruang di celah lubang gunung berapi. Penasaran asal mula nama mereka? Makhluk ini diberi nama Hoff karena kemiripannya dengan aktor David Hasselhoff yang dada bidangnya mengingatkan penjelajah akan kepiting itu. Oke deh. Kamu pernah lihat ikan yang benar-benar transparan? Coba deh ke perairan di selatan ini. Ikan bernama ice fish ini beneran ada di sana. Kamu bisa melihat jeroan mereka dengan jelas karena kulit transparannya dan karena mereka nggak punya sel darah merah.
Kekuatan spesial mereka adalah mereka bisa menggunakan anti beku biar badan mereka nggak membeku di perairan dingin Samudra Selatan. Ice fish nggak punya darah biasa, kental dan merah dengan hemoglobin. Darah ice fish lebih encer dan mengalir dengan mudah di seluruh tubuh mereka sehingga gizi dan oksigen yang mereka butuhkan terpenuhi. Kira-kira ada monster nggak ya di perairan ini? Beberapa orang percaya ada monster di sini. Berkat penelitian terbaru, kita bahkan punya videonya loh. Beberapa peneliti asal Australia berpapasan sama sejumlah makhluk berwujud aneh yang berenang di dekat dasar Laut Samudra Selatan. Ikan pink mirip gumpalan ini kayak didorong sama siripnya yang kecil. Mereka bilang wujudnya kayak ayam sebelum dimasukkan ke oven. Ngebayanginnya aja udah nggak banget. Para peneliti ini butuh waktu dan penelitian buat mengidentifikasi monster ini. Makhluk ini semacam teripang pemalu. Oh iya, makhluk ini punya julukan unik loh, monster ayam tanpa kepala. Kita tahu makhluk ini udah ada sejak akhir tahun 1800-an, tapi emang jarang banget kelihatan. Makhluk ini bahkan baru sekali terekam waktu kelihatan di Teluk Meksiko. Cukup jauh juga ya dari lepas pantai Antartika Timur. Banyak banget yang nggak kita tahu tentang makhluk ini. Misalnya jumlahnya di perairan kita dan gimana cara mereka hidup, makan, dan berkembang biak. Pernah dengar penguin kaisar kan? Bukan penguin yang pakai mahkota di kepalanya, tapi mereka adalah salah satu jenis penguin yang menghuni tempat ini dan jadi spesies terbesar penguin. Uniknya penguin ini adalah mereka bikin koloni di atas es laut dan kebanyakan nggak pernah menginjak daratan. Oh ya, papa penguin kehilangan hampir separuh berat badannya waktu mengerami telurnya. Mereka juga jago renang dan bisa menyelam lebih dalam dan lebih lama daripada burung lainnya, sampai 213 meter. Kerennya lagi, mereka bisa berada di dalam air selama 18 menit waktu ngumpulin makanan. Belum semua rahasia Samudra Selatan terungkap, tapi jelas, samudra ini adalah habitat beberapa ekosistem laut yang unik dan rapuh. Mengakuinya sebagai samudra baru mungkin bisa jadi cara buat menarik perhatian publik dan membantu konservasinya. Planet kita memiliki 5 samudra, Pasifik, Atlantik, Hindia, Selatan, dan Arktik. Tapi sepertinya ada samudra ke-6 di luar sana, hanya saja kita tidak bisa melihatnya. Para ilmuwan telah menemukan bukti adanya sejumlah besar air yang tersembunyi di zona transisi. Itu adalah lapisan batas yang memisahkan mantel atas dan bawah planet kita. Batas itu berada ratusan kilometer jauh di bawah permukaan. Berlian alami biasanya terbentuk di dalam mantel, tapi pada kedalaman hingga 250 km. Beberapa di antaranya sangat langka, mungkin berasal dari kedalaman yang lebih dalam. Itulah yang terjadi pada berlian yang menakjubkan ini yang terbentuk 660 km di bawah permukaan. Permata ini cukup besar sehingga para ilmuwan dapat mempelajarinya dan menentukan terbuat dari apa. Mereka terkejut ketika komposisi berlian yang sangat langka ini menunjukkan bahwa berlian ini terbentuk dalam kondisi yang cukup berair. Karena itu, berlian seperti itu tidak akan bernilai banyak di toko perhiasan, tapi tak ternilai harganya di laboratorium. Jadi, mungkinkah ini berarti ada lautan di bawah permukaan planet kita? Hal ini tentu saja akan membawa kita lebih dekat pada gagasan Jules Verne tentang dunia rahasia yang ajaib di dalam bumi, termasuk lautan. Namun bukan itu masalahnya. Airnya memang ada di sana, tapi bukan berarti kita bisa menikmati pemandangannya, menyaksikan ombak yang berdebur seperti di permukaan planet kita. Airnya sebenarnya tersimpan di dalam mineral. Itulah sebabnya daerah ini sangat basah. Sekarang mari kita beralih ke Afrika untuk mengikuti ceritanya, atau lebih spesifiknya ke tempat yang disebut wilayah Afar. Wilayah ini merupakan bagian dari Ethiopia dan merupakan tempat bertemunya 3 lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah bagian besar dari kerak bumi yang bergerak secara perlahan. Pergerakan ini menyebabkan gempa bumi dan menghasilkan gunung berapi, pegunungan, lembah bawah laut yang dalam yang kita sebut palung, dan sebagainya. Dan wilayah Afar adalah tempat bertemunya lempeng Arab, Somalia, dan Nubia. Bersama-sama, semua itu membentuk persimpangan berbentuk huruf Y. Kenapa? Biar ku ceritakan. Lempeng-lempeng ini bergerak sepanjang waktu. Lempeng Somalia bergerak ke arah tenggara menuju lempeng Australia dan India. Lempeng Arab bergerak ke utara
semakin dekat dengan lempeng Eurasia. Pada suatu saat, lempeng ini akan menutup Teluk Persia. Pergerakan lempeng ini telah menciptakan sesuatu yang kita sebut lembah celah besar, mengingat ada banyak retakan-retakan bumi keren, punggungan Aden di sebelah timur, celah Laut Merah di sebelah barat, celah Oculus, dan celah Afrika Timur di sebelah selatan. Tapi kita ingin berfokus pada celah Afrika Timur karena yang satu ini bisa menjadi kunci menuju samudra ke-6 yang potensial, tapi kali ini di permukaan. Celah benua adalah tempat di mana dua lempeng tektonik yang membentuk satu benua mulai terpisah. Di sini, lempeng Somalia dan Nubia. Kedua lempeng ini merupakan bagian yang membentuk Afrika. Jika kedua lempeng terus bergerak ke arah yang terpisah, keretakan benua yang sekarang ini bisa menjadi apa yang kita sebut sebagai punggungan samudra. Dengan kata lain, ketika lempeng-lempeng tersebut terpisah cukup jauh, akan ada retakan yang sangat besar di antara keduanya. Dengan cara ini, magma akan mengalir dengan bebas ke atas dari bawahnya. Magma ini akan mendingin dan akhirnya mulai menciptakan dasar samudra yang baru. Afrika akan terbelah menjadi dua bagian, dan akan ada samudra baru yang mengalir di antara cikal bakal dua benua mini. Tidak, ini belum waktunya untuk mengambil pakaian renang dan tabir surya. Bahkan jika lempeng Somalia dan Arab benar-benar bergerak cukup jauh untuk membentuk punggungan samudra, masih butuh jutaan tahun sebelum hal ini terjadi. Jadi, kurasa lebih menarik untuk tetap menjelajahi samudra ke-6 di bawah permukaan bumi ini untuk saat ini. Gagasan tentang samudra bawah permukaan melampaui batas-batas planet kita. Ada kemungkinan banyak bulan dan planet di luar sana yang juga memilikinya. Planet tempat tinggal kita adalah satu-satunya planet yang kita ketahui memiliki badan air cair yang konsisten di permukaannya. Di tata surya, kita mengitari matahari di area yang disebut zona Laikuni. Temperatur dan tekanan atmosfer di dalam zona ini memungkinkan air untuk tetap berada dalam bentuk cair sepanjang waktu. Tapi, beberapa bulan di tata surya juga mengandung air dalam jumlah besar di bawah permukaannya. Enceladus, salah satu bulan Saturnus, adalah yang pertama. Enceladus adalah bola beku kecil yang berdiameter 7 kali lebih kecil daripada bulan kita, tapi merupakan bulan terbesar ke-6 di Saturnus. Hampir satu dekade yang lalu, sebuah wahana antariksa menemukan bukti adanya lautan besar di bawah permukaannya. Wahana tersebut menemukan dan mengambil sampel air dari letusan yang menyerupai geyser. Geyser adalah sejenis mata air panas langka yang meletus dan menyemburkan uap dan air ke udara, seperti Old Faithful di Yellowstone. Air ini meletus melalui celah-celah es di kutub selatan bulan. Itu artinya mungkin ada lautan cair di bawah lapisan es yang tebal. Lautan di sana hampir tidak ada yang seperti lautan kita. Lautan di bumi relatif dangkal, rata-rata sedalam 3,5 km. Dan menutupi 3/4 permukaan planet kita. Suhu lautan akan semakin dingin jika kita mendekati dasar laut dan akan semakin hangat jika kita tetap berada di dekat permukaan karena sinar matahari. Tapi, lautan bawah permukaan di Enceladus memiliki kedalaman setidaknya 30 km. Di bagian atas lebih dingin karena bagian itu dekat dengan cangkang es, dan di bagian bawah lebih hangat karena panas yang berasal dari inti bulan itu. Tapi, baik lautan kita maupun lautan di Enceladus sama-sama asin. Enceladus merupakan salah satu dari sedikit tempat di tata surya yang memiliki air dalam wujud cair, sehingga menjadi tempat yang menarik untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Tempat lainnya adalah Europa, salah satu bulan Jupiter. Para ilmuwan menduga letusan air yang serupa bisa saja terjadi di sana. Dengan mengetahui adanya geyser di sana, kita bisa mengetahui kalau bulan-bulan ini memiliki sumber energinya sendiri. Mungkin energi yang membuat air meletus berasal dari gravitasi atau radiasi. Energi yang sama bisa membuat air dalam jumlah besar tetap berada di bawah es. Bahkan, air itu bisa mendukung beberapa bentuk kehidupan. Ada ribuan planet di luar tata surya yang mengitari bintang lain. Beberapa di antaranya bahkan berada di zona Laikuni. Lebih dari 1/4 planet yang kita ketahui
mungkin memiliki air dalam wujud cair, tapi sebagian besar dari planet-planet itu mungkin memiliki lautan di bawah permukaannya seperti Enceladus dan Europa. Pluto mungkin juga masuk dalam daftar ini karena ada kemungkinan Pluto menyembunyikan lautan cair di bawah cangkang beku yang tebal. Lautan di bawah permukaan ini kemungkinan terbentuk lama setelah planet Katai ini terbentuk, setelah panas dari elemen radioaktif di inti Pluto melelehkan sebagian esnya. Ada juga yang disebut dunia air. Itu adalah bulan atau planet dengan lautan global yang lebih umum daripada yang kita duga. Ada yang menyebut bumi sebagai dunia air juga. 71% permukaannya adalah air. Dan ketika kita melihat planet tempat tinggal kita dari luar angkasa, yang kita lihat adalah foto-foto yang mirip kelereng biru. Ketika menjelajahi planet lain, terutama yang berada di luar tata surya, para peneliti seringkali mengambil kebijakan untuk mengikuti air. Bagaimanapun juga, air adalah elemen utama yang diketahui penting untuk mendukung kehidupan. Dan ketika ada planet air yang berada dekat dengan bintang induknya, para ilmuwan menduga planet tersebut pasti terbentuk lebih jauh dan kemudian bergerak mendekat ketika orbitnya menyusut. Komposisi planet ini terbentuk ketika planet tersebut berada di orbit yang lebih dingin, atau dengan kata lain, ketika planet tersebut membentuk lingkaran yang lebih lebar mengitari bintang induknya. Kita menyebut proses penyusutan orbit sebagai migrasi, dan jika dunia air memang benar-benar umum ditemukan, itu bisa jadi bukti kalau migrasi benar-benar terjadi. Eksoplanet adalah planet-planet yang mengitari bintang lain, bukan matahari. Sebagian eksoplanet mungkin memiliki lautan yang jauh lebih dalam daripada lautan di tata surya, yaitu ratusan atau bahkan ribuan kilometer. Palu Mariana yang ada di tata surya kita saja, kedalamannya tidak sampai 11 km. Dan lautan di eksoplanet itu, wow, nyaris tak berdasar. Wah, udah di tengah laut aja nih. Tahun 2016 lalu, para ilmuwan telah meneliti bagian terluas dari Samudra Atlantik. Area terpencil ini diapit oleh Afrika dan Amerika Selatan. Bahkan sampai berhari-hari, mereka nggak melihat tanda-tanda aktivitas manusia. Yang ada cuma lumba-lumba dan paus. Namanya juga tempat terpencil, memangnya kenapa? Mereka sedang mengarungi salah satu titik geologi paling penting di dunia, punggung Bukit Atlantik Tengah atau biasa disebut sebagai Mid-Atlantic Ridge. Disinilah dua lempeng tektonik raksasa saling bertemu. Bentuknya mirip potongan puzzle yang terus bergerak, meski biasanya kita nggak merasakannya. Lapisan penyusun kerak bumi ini bertemu di bawah Samudra Atlantik. Tim peneliti tersebut menaruh alat pendeteksi gelombang, gempa bumi, serta getaran lain di punggung bukit ini. Dan setahun kemudian, mereka kembali lagi untuk mengumpulkan data yang dihasilkan. Penelitian ini tadinya bertujuan untuk mendalami asal-muasal kedua lempeng. Tapi kemudian, mereka menemukan data yang lebih beragam, termasuk sejumlah prediksi di masa mendatang. Jauh di bawah sana, lapisan batuan cair super panas terus naik, lalu menekan lempeng tektonik hingga saling terpisah. Akibatnya, Samudra Atlantik terus melebar sekitar 5 cm setiap tahun, lalu mendorong benua Eropa dan Afrika dari benua Amerika. Tetangganya yang gak kalah jumbo, yaitu Samudra Pasifik, malah makin mengecil. Samudra terbesar di dunia ini menyelimuti 30% permukaan bumi. Kedalaman rata-ratanya 4.000 meter. Di sini juga terdapat Palung Mariana yang menjadi titik terdalam dari semua lautan. Luas samudra ini terus berkurang sekitar setengah kilometer persegi setiap tahun. Sebagian ilmuwan bahkan yakin kalau jutaan tahun lagi, Samudra Pasifik akan benar-benar hilang. Kebanyakan gempa bumi terjadi di sini, gunung berapinya juga bertebaran, makanya guncangan juga terjadi di sana-sini. Lempeng bumi terus bergerak, dan bagian yang sudah rapuh menjadi hancur. Dasar samudra nggak bisa pulih semalaman untuk mengganti strukturnya. Bisa dibilang, kita akan mendeteksi sejumlah perubahan besar di masa depan. Pergeserannya memang nggak seberapa sih, cuma beberapa sentimeter. Tapi ratusan juta tahun lagi, superkontinen baru bisa saja mulai muncul. Australia perlahan bergerak ke arah utara dan akhirnya bertabrakan dengan Korea, Jepang, dan Tiongkok Timur. Afrika juga terus bergerak selama 50 juta tahun, lalu menggeser Eropa bagian selatan.
Karena prosesnya berlangsung sangat lambat, aku jadi bisa memikirkan beberapa skenario yang mungkin terjadi. Iya, bukan aku kok, tapi ilmuwan yang sangat pintar, bahkan lebih pintar dari komputer. Skenario pertama, masa daratan super jumbo bernama Novo. Benua Amerika akan terdorong menuju Antartika, keduanya kemudian bergeser ke Afrika. Sedangkan Afrika kemungkinan sudah menghantam Eropa dan Asia. Boleh juga tuh. Ongkos tiket pesawat kemungkinan akan turun harga. Tapi bagi sebagian orang, ini akan menjadi perjalanan darat yang sangat panjang. Bisa-bisa kamu harus gempor dulu tiap kali mau piknik ke pantai. Skenario kedua, kita sebut sebagai Ultima. Wah, kayak nama mobil aja ya. Dalam skenario ini, Atlantik nggak lagi meluas, tapi malah mengecil. Sejumlah daratan juga akhirnya saling mendekat. Kemudian, benua super keren yang terbentuk akan dikelilingi oleh Samudra Pasifik. Skenario ketiga, Aurika. Dalam skenario ini, Samudra Atlantik dan Pasifik diprediksi akan sama-sama mengecil sampai benar-benar hilang, atau malah berubah jadi danau kecil. Kehidupan di dalamnya juga musnah, lalu sebagai gantinya akan terbentuk sejumlah samudra baru. Dan superkontinen baru mungkin? Pusatnya berada di Australia, sedangkan Amerika dan Asia Timur saling mengapit danau kecil yang tadinya merupakan Samudra Pasifik. Sisanya bergabung menjadi satu super samudra yang sangat besar, serta dihuni oleh, aku sendiri juga nggak tahu. Yang keempat, Amasya. Yang ini juga mirip dengan nama mobil ya. Skenario ini memperkirakan Afrika, Australia, dan benua lain mulai bergerak ke utara, kecuali Antartika. Waduh, Antartika, kamu ditinggal sendirian lagi tuh. Bumi emang selalu gitu deh sama kamu. Jangan sedih ya. Jauh di masa depan nanti, perjalanan darat bisa ditempuh dalam waktu yang sangat lama. Karena kita harus menyusuri setiap benua, berkendara di sepanjang perbatasan Afrika Amerika Selatan, atau malah tiba di Australia tanpa harus naik pesawat selama berjam-jam. Tapi tentunya, kita masih harus menunggu sampai saatnya tiba. Nah, selagi menunggu selama 250 tahun, kita perlu ngapain dong? Maraton nonton video sisi terang aja lah. Lempeng tektonik bergerak dalam kecepatan yang bervariasi, ada yang ngebut, ada juga yang agak lelet. Rata-rata, rambut dan kukumu bisa tumbuh secepat pergerakan lempeng ini. Bayangin deh, kalau kita semua mendiami salah satu superkontinen itu. Semua hewan akan bisa bermigrasi antar benua, lalu bertemu dengan spesies lain untuk pertama kalinya. Macan tutul, badak, singa, dan gajah juga makin penasaran untuk keluar dari habitatnya. Singa berpapasan dengan beruang kutub, kanguru hijrah dari tanah Australia, dan burung migran harus mengubah masa migrasinya ke tempat hangat. Kita nggak tahu pasti iklimnya akan seperti apa. Perubahan rupa daratan sebetulnya bukan menjadi hal yang baru kok. Bentuk permukaan bumi nggak selalu tetap. 300 juta tahun yang lalu, benua di planet kita nggak sebanyak 7, tapi cuma 1. Superkontinen ini bernama Pangaea. Pangaea dikelilingi oleh satu samudra, dan lama-lama daratannya mulai terpecah. Amerika Selatan, Antartika, Australia, dan Afrika tadinya berada pada blok yang sama, sedangkan Amerika Utara dan Eurasia menyatu di blok lain. Semua benua ini kemudian saling terpecah dan bergerak ke berbagai arah. Para ilmuwan telah menemukan seabrek fosil tumbuhan dan hewan serupa di sejumlah benua yang terpisah oleh lautan luas. Dan meskipun cuma dari peta, kamu akan bisa mengamati kalau kontur Afrika dan Amerika Selatan sangat mirip dengan potongan puzzle yang bisa saling direkatkan. Semua laut dan samudra yang tergambar pada peta memang terlihat saling bercampur, mengalir dari satu tempat ke tempat lain seolah cuma berupa satu samudra yang sangat luas. Dan kita cuma menyebutnya dengan berbagai nama. Sebetulnya nggak gitu juga. Apa kamu pernah mengira kalau lautan juga punya titik temu? Samudra Atlantik dan Pasifik punya batas pemisah yang sangat jelas. Keduanya seolah telah dipisahkan oleh dinding tak kasat mata. Tuh, coba deh kamu lihat warna dan jenis airnya. Beda kan? Airnya memang nggak saling tercampur. Manusia gabut macam apa yang telah bikin dinding pemisah di tengahnya? Gak ada lah, itu memang terjadi secara alami. Rupanya, air juga bervariasi loh. Air di Samudra Pasifik dan Atlantik punya perbedaan densitas, kadar garam, suhu, dan atribut lain. Nah, batas yang memisahkannya dinamakan ocean line. Garis pemisah antara Samudra Atlantik dan Pasifik kemungkinan besar terbentuk oleh perbedaan kadar garam.
Air akan terlihat seperti ini kalau kadar garamnya berbeda, seakan-akan terpisah oleh lapisan plastik. Warnanya juga beda karena biotanya juga beragam. Perbedaannya akan semakin kentara kalau salah satu airnya lebih asin. Kamu juga bisa loh melakukan eksperimen kecil dengan garam dapur. Mau nyoba? Tuang air asin berwarna atau air laut ke mangkok kaca. Kalau sudah, tambahkan air tawar. Tada! Kadar garam di Samudra Pasifik nggak setinggi Atlantik. Alasannya, karena sungai yang bermuara ke samudra ini jauh lebih banyak. Air yang lebih berat akan tenggelam ke dasar laut. Tapi kok batas pemisah antara Atlantik dan Pasifik justru vertikal, bukan horizontal? Nah, ini karena perbedaan densitasnya bisa membuat kedua air tetap terpisah, tapi nggak cukup kuat agar salah satunya berada di dasar air. Ada juga alasan lain yang berkaitan dengan rotasi bumi. Semisal kamu mau naik pesawat dari Chili ke New England di Amerika Serikat. Kalau lintasanmu lurus ke utara, saat kamu sampai di tujuan, bumi sudah agak berputar. Akibatnya kamu malah akan melenceng dari tujuan awalmu. Agar sampai di tempat yang tepat, pilot harus mengambil rute dengan arah melengkung. Mekanisme serupa juga berlaku pada arus yang bergerak ke berbagai penjuru. Pergerakan arus di Samudra Atlantik dan Pasifik saling menjauh, jadi nggak bertemu di area pembatasnya. Ya, meskipun keduanya sama-sama air sih. Kamu pusing ya? Sama dong. Jadi lihatlah jalur sempit antara bagian utara Maroko dan bagian selatan wilayah Spanyol ini. Namanya Selat Gibraltar. Hanya ada jarak sejauh 13 km di antara dua benua ini, tapi entah kenapa tidak ada jembatan. Meskipun orang-orang telah bermimpi selama berabad-abad untuk menghubungkan kedua wilayah ini. Ada beberapa tempat di dunia yang memiliki jembatan di atas air yang membentang jauh lebih panjang. Sebagai contoh, The Lake Pontchartrain Causeway di dekat New Orleans, Louisiana, membentang sejauh 38 km, yang merupakan 3 kali panjang jembatan hipotetis antara Afrika dan Eropa. Jembatan ini tercatat dalam Guinness Book of Records sebagai jembatan terpanjang yang melintas di atas air. Jembatan ini terdiri dari 2 jembatan paralel dan menghubungkan daerah perkotaan New Orleans dan permukiman kecil di utara Danau Pontchartrain. 9.000 tiang pancang beton menopang lebih dari 1.000 dek di atas air. Struktur berskala besar ini dibangun pada pertengahan abad ke-20. Hanya butuh waktu 14 bulan dari awal pembangunan hingga selesai. Para insinyur Amerika menciptakan teknologi unik untuk memasang tiang pancang beton ke dasar jembatan. Dan jembatan ini masih berfungsi. Jadi apa masalahnya membangun jembatan yang lebih pendek untuk menghubungkan Afrika dan Eropa? Pertama-tama mari kita cari tahu nilai jembatan sepanjang 13 km yang dapat menghubungkan dua benua dan alasan kenapa semua orang membicarakannya. Faktanya, nilai jembatan seperti itu akan sangat besar. Berlian, minyak, mineral, Afrika penuh dengan bahan-bahan berharga, dan Eropa dengan senang hati membeli benda-benda ini. Jembatan teoritis ini dapat memungkinkan orang mengangkut barang-barang untuk perdagangan dengan cepat dan nyaman. Tapi sekarang pertukaran barang antara Afrika dan Eropa hanya mungkin dilakukan dengan pesawat terbang dan kapal kargo. Dan pesawat terbang sangat mahal karena harga bahan bakar yang tinggi. Selain itu, perjalanan udara sering tertunda karena cuaca buruk. Ada prosedur bea cukai yang panjang dan transportasi dari bandara ke tempat tujuan. Kapal juga bisa menjadi masalah. Area sempit di Laut Mediterania, di mana dua benua berada paling dekat satu sama lain, merupakan tempat yang berbahaya karena badai dan arus yang kuat. Pengangkutan berlian sangat bergantung pada kondisi cuaca. Keuntungan kedua dari jembatan tersebut adalah terciptanya puluhan ribu lapangan pekerjaan. Orang-orang dari Eropa dan Afrika akan membangun hotel, pelabuhan, taman, dan bahkan kota-kota kecil untuk satu sama lain. Bagian pesisir kedua benua akan menjadi pusat ekonomi baru. Dan bayangkan berapa banyak investasi yang akan masuk ke tempat-tempat tersebut. Eropa dan Afrika akan menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Kamu dapat berkendara di sebuah kota di Spanyol ke taman safari di Maroko Utara, membeli teh Maroko, membeli minyak argan, dan pulang ke rumah di malam hari. Atau kamu bisa naik kereta api berkecepatan tinggi melintasi Laut Mediterania yang indah. Orang-orang akan membuka ratusan restoran, taman hiburan, pusat perbelanjaan, dan museum di dekat jembatan ini. Namun, sayangnya tidak mungkin membangun jembatan seperti itu.
setidaknya untuk saat ini. Dan inilah alasannya. Masalah utamanya adalah Selat Gibraltar itu sendiri, karena arusnya yang kuat dan aktivitas seismiknya. Bagaimana kita bisa memulai konstruksi skala besar jika dalam beberapa hari gempa bumi bawah laut dapat memicu gelombang raksasa dan menelan semua kapal ke bawah air? Bahkan jika kita membangun jembatan, aliran air deras yang terus berubah arah dapat mengguncang seluruh struktur dan merobek bagian penghubung konstruksi. Jembatan di atas Selat Gibraltar harus memiliki sistem yang kuat dan kokoh yang dapat menahan aktivitas seismik. Sumber daya yang sangat besar diperlukan untuk menciptakan struktur yang begitu kompleks. Meskipun merupakan jalur berbahaya di antara dua benua, jalur ini tetap menjadi salah satu titik tersibuk di dunia. Ini adalah satu-satunya tempat di planet ini yang menghubungkan Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Sekitar 300 kapal melewati daerah ini setiap hari. Tidak hanya kapal dagang, tapi juga kapal nelayan dan kapal wisata. Tidak banyak tempat di dunia di mana kita dapat menyaksikan paus keluar dari air. Tidak hanya manusia, tapi juga makhluk laut sering mengunjungi bagian ini karena keunikan arus lautnya. Tapi kita akan membicarakannya nanti. Masalah lainnya adalah kedalaman selat itu. Sederhananya, setiap jembatan di atas air dibangun di atas tiang pancang logam yang panjang. Para pembangun dan insinyur menancapkan tiang pancang ke dasar laut dan menggunakannya sebagai dasar penopang seluruh konstruksi. Namun, memasang tiang pancang dengan cukup kuat adalah tugas yang sulit karena dasar laut yang tidak rata. Dasar laut memiliki lanskap geologi yang unik, ketidakteraturan dan kepadatan batuan bumi yang berbeda. Ada juga terumbu karang, batu, dan lubang. Setiap dasar laut membutuhkan studi geologi yang ekstensif sebelum tiang pancang dipasang. Namun, dasar Selat Gibraltar sangat sulit karena kedalamannya, mencapai hampir 914 meter. Selat ini merupakan salah satu selat terdalam di seluruh dunia. Bayangkan saja kamu akan membutuhkan ketinggian 10 patung Liberty untuk mencapai permukaan air dari dasar selat. Tiang pancang seperti apa yang harus digunakan di sana untuk menahan seluruh jembatan? Kemungkinan besar, satu tiang pancang harus terdiri dari beberapa bagian yang dihubungkan menjadi satu batang logam besar. Dan jangan lupakan aktivitas seismiknya. Katakanlah kamu telah memasang tiang pancang yang sangat kuat, tapi keesokan harinya, gempa bumi terjadi dan menghancurkan seluruh struktur. Dan arus yang kuat membawa benteng ke seluruh Laut Mediterania. Masalah ketiga adalah masalah yang paling penting karena menyangkut kehidupan laut. Selat Gibraltar memiliki kandungan garam yang tinggi. Elemen alami ini membuat air menjadi lebih berat dan membuatnya turun ke dasar cekungan Mediterania yang dalam. Kemudian air asin ini mendorong air dingin dari dasar laut ke Samudra Atlantik. Perubahan kepadatan ini serta arus yang cepat menciptakan pusaran air laut dan turbulensi. Ini seperti kuali air dingin yang mengamuk yang mengangkat banyak nutrisi ke permukaan. Cekungan dan bukit di Selat Gibraltar dipenuhi dengan berbagai zat dan sinar matahari, dan hal ini menciptakan kondisi yang ideal untuk pembentukan fitoplankton. Paus, lumba-lumba, dan makhluk laut lainnya menyukai makanan lezat ini. Itulah mengapa kamu dapat melihat sekitar 7 spesies paus dan lumba-lumba di tempat ini. Apa yang mungkin terjadi pada fitoplankton setelah dimulainya konstruksi global? Karbon dioksida, bebatuan yang hancur, bertonton debu dan abu, bahan bangunan yang berjatuhan. Semua ini dapat mencemari lingkungan secara signifikan. Tanpa fitoplankton, banyak ikan akan punah. Tanpa ikan, ribuan nelayan tidak akan bisa mendapatkan makanan dan mendapatkan uang. Namun, meskipun jembatan telah dibangun, mobil dan kereta api akan terus mencemari udara dan air. Gangguan keseimbangan di selat sempit ini dapat menyebabkan bencana lingkungan berskala besar. Lumba-lumba dan paus dapat pergi untuk mencari makanan di tempat lain, dan dengan demikian mengambil sumber daya dari penghuni laut lainnya. Seperti kartu domino yang jatuh, satu masalah bisa mengikuti masalah lainnya, dan semua ini hanya karena satu jembatan. Pada tahun 27, Kementerian Perlindungan Lingkungan Spanyol memberlakukan batas kecepatan untuk semua kapal yang berlayar melalui selat agar tidak mengganggu keseimbangan alam. Pada awal abad ke-20, seorang insinyur Prancis mengusulkan proyek jembatan.
tapi ditolak karena terlalu rumit dan mahal. Orang-orang telah mencoba mengembangkan terowongan sepanjang 37 km, tapi proyek ini juga menghadapi kesulitan keuangan dan teknis. Orang-orang masih memimpikan jembatan di atas Selat Gibraltar. Mungkin di masa depan, ketika kita mengembangkan teknologi yang lebih keren, kita akan bisa membangunnya. Ngomong-ngomong, tidak selalu ada air di antara kedua wilayah ini. Di masa lampau, kedua benua itu terhubung. Seluruh Laut Mediterania adalah sisa-sisa Laut Tethys yang ada pada zaman dinosaurus. Kemudian, lempeng Afrika dan India bertabrakan dengan lempeng Eurasia, dan Laut Tethys pun lenyap sama sekali. Sebagai gantinya, terbentuklah jembatan darat yang memisahkan Laut Mediterania dari lautan. Tanpa akses air, laut mengering sekitar 6 juta tahun yang lalu. Namun kemudian ketika jembatan itu runtuh, air mulai mengisi kolam yang mengering. Selama puluhan ribu tahun, lempengan sempit itu tenggelam semakin rendah dan Laut Mediterania akhirnya mendapatkan ketinggian airnya yang sekarang. Para ilmuwan telah mencari sebidang tanah yang telah hilang selama lebih dari 100 juta tahun. Bukan hal yang benar-benar baru karena orang mencari informasi tentang sejarah planet kita sepanjang waktu. Kamu akan berpikir bahwa itu mungkin sebuah pulau yang sangat kecil di suatu tempat di tengah lautan? Kamu salah, karena benua ini dulunya seluas seluruh wilayah Amerika Serikat. Selama ini para ahli geologi telah bertanya-tanya, apakah sebagian besar wilayah Australia kontemporer lenyap begitu saja? Beberapa orang percaya bahwa itu hanya bersembunyi di suatu tempat di dasar laut. Tapi berkat beberapa ahli dari Belanda dan 7 tahun penyelidikan, kita sekarang tahu bahwa ada potongan-potongan tanah yang hilang ini yang bercampur di bawah hutan rimbun Asia Tenggara. Benua-benua yang kita lihat di buku panduan geografi saat ini seperti potongan-potongan teka-teki yang berserakan, bahkan ada eksperimen yang bagus yang bisa kamu lakukan untuk membuktikannya sendiri. Cari peta dunia secara online dan cetaklah, gunting semua benua, dan coba mainkan dengan acak. Kamu akan melihat semuanya cocok satu sama lain, dan mungkin hal yang paling mencolok yang akan kamu lihat adalah bagaimana Amerika Selatan sangat cocok dengan Afrika. Jika kamu melihat lebih dekat samudra-samudra yang terbentuk dalam 200 juta tahun terakhir, benua-benua itu terlihat seperti membentuk huruf C. Huruf C itulah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai benua super Pangaea. Pangaea berada di samudra yang disebut Pantalasa dan bagian dalam dari huruf C tersebut memiliki bentangan air yang lebih kecil yang disebut samudra Tethys. Di samudra kecil inilah segala sesuatunya menjadi menarik. Pada masa Jura, benua yang lenyap ini yang oleh para ilmuwan disebut Argoland lenyap dan meninggalkan sebuah lubang di Australia yang kini dikenal sebagai dataran Argo-Abisal. Para ahli geologi awalnya percaya bahwa ini semua disebabkan oleh proses yang disebut subduksi. Proses ini terjadi ketika satu bagian kerak bumi menukik ke bawah kerak bumi yang lain dan mendaur ulang dirinya sendiri ke dalam mantel planet. Biasanya para ahli dapat melacak lenyapnya benua ini melalui pengikisan. Begitulah cara mereka menemukan, misalnya bahwa India menabrak Asia dan memberi kita pegunungan Himalaya yang megah. Namun untuk Argoland, semuanya sedikit lebih rumit. Sedikit demi sedikit potongan-potongan bermunculan di tempat-tempat seperti Myanmar dan Indonesia, tapi semuanya berperilaku seperti peninggalan perjalanan waktu, terlihat jauh lebih tua daripada saat Argoland seharusnya terpisah dari Australia. Hal ini segera menimbulkan pertanyaan, jika satu benua bisa berperilaku aneh, berapa banyak benua lain di luar sana yang melakukan hal yang sama? Untungnya para ilmuwan kini telah mengumpulkan seluruh garis waktu Argoland dan memecahkan misterinya. Dia tidak tenggelam atau ditelan bumi, dia hanya berubah menjadi argopelago yang terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut mikrokontinen dan mengambang menjauh dari Australia. Benua-benua mini ini kemudian melakukan sedikit perjalanan sebelum akhirnya menetap di hutan-hutan Asia Tenggara.
Penemuan ini sangat cocok dengan keseluruhan teka-teki Pangaea. Penemuan ini membantu kita untuk lebih memahami bagaimana benua-benua itu pecah dan terbentuk, semua dalam satu penemuan mengungkap rahasia keanekaragaman hayati dan iklim di masa lalu. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak rahasia tentang sejarah, peradaban, atau benda-benda sehari-hari, pastikan kamu menyukai video ini dan berlangganan channel ini ya. Seperti misalnya, misteri di balik garis tak terlihat di Indonesia ini. Garis ini disebut garis Wallace, diambil dari nama penjajah Inggris Alfred Russel Wallace. Lebih dari 150 tahun yang lalu, Wallace melakukan perjalanan mengelilingi Kepulauan Melayu, mengunjungi ribuan pulau. Apa yang dia temukan adalah bahwa hewan di satu sisi garis tak terlihat ini sangat berbeda dengan hewan di sisi lainnya. Garis tak terlihat ini seperti dinding antara hewan berkantung dan harimau atau pemakan madu dan trogon. Tapi sekarang kita tahu bahwa sekitar 35 juta tahun yang lalu, Australia berpisah dengan Antartika dan bertabrakan dengan Asia. Dan cinta segitiga benua ini memicu perubahan yang signifikan. Tidak hanya mengubah bentuk daratan, tapi juga mengacaukan spesies hewan di setiap sisi garis Wallace. Baru-baru ini sekelompok ahli menerbitkan sebuah penelitian yang mengatakan bahwa tabrakan dan kekacauan iklim ini membuat spesies Asia merasa nyaman tinggal di Kepulauan Melayu. Sementara itu, hewan-hewan Australia tidak begitu senang dengan lingkungan yang baru, terlalu panas dan basah untuk beberapa hewan, dan yang lainnya tidak bisa menangani gaya hidup pulau tropis. Penemuan pergeseran benua ke arah Asia ini mungkin juga bisa menjelaskan penemuan spesies manusia baru-baru ini yang tampaknya tidak masuk akal. Di dalam gua tersembunyi di Filipina ini, para arkeolog menemukan nenek moyang manusia yang baru. Tampaknya sekitar 50.000 tahun yang lalu, di Pulau Luzon terdapat spesies yang mirip manusia purba. Ketua penelitian percaya bahwa temuan ini sangat penting untuk memahami evolusi manusia di Asia, dan mereka menamai spesies baru ini dengan nama pulau tersebut Homo luzonensis. Sekarang disinilah letak sesuatu yang sedikit membingungkan. Tulang belulang yang ditemukan oleh para arkeolog memiliki satu masalah kecil. Ada perpaduan ciri-ciri aneh yang belum pernah terlihat pada spesies hominid lainnya. Gigi yang lebih kecil mirip dengan gigi kita, tapi tangan dan kaki yang lebih mirip dengan nenek moyang humanoid purba kita. Tungkai itulah yang menghubungkan spesies manusia ini dengan wilayah selatan yang telah lama hilang. Itu karena mereka memiliki penampilan primitif seperti Australopithecus africanus misalnya. Hanya dua spesies ini yang dipisahkan oleh waktu dan evolusi selama 2 hingga 3 juta tahun. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Homo luzonensis benar-benar spesies baru? Tidak semua orang yakin, tapi hal ini juga bisa menjelaskan mengapa makhluk hidup juga terpengaruh oleh pergeseran tanah yang terus-menerus terjadi di bawah kita. Hanya karena mereka tidak banyak berubah selama masa hidup kita, bukan berarti benua-benua kita ini akan terlihat seperti ini selamanya. Mereka berevolusi dari benua besar ini, dan kemungkinan besar mereka akan berada di posisi yang sama di masa depan. Atas dasar itu, seorang ahli geologi dari sebuah universitas di Eropa mencoba memprediksi masa depan benua-benua super di bumi. Sebagai titik awal, dia menggunakan gempa bumi yang terjadi di Portugal pada tahun 1755 ketika lempeng tektonik berperilaku sedikit berbeda dari yang seharusnya. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, dia menemukan sebuah teori pada tahun 2000. Dia percaya bahwa sambungan di antara lempeng tektonik ini mungkin akan terlepas, bersiap untuk pecahan yang lebih besar. Ini seperti ketika kaca retak di antara dua lubang di kaca depan mobil. Jika hal ini terjadi, zona subduksi dapat membentang dari Mediterania hingga Irlandia, membawa gunung berapi, gempa bumi, dan gunung-gunung baru ke area-area ini. Jika semua berjalan sesuai dengan rencana ini, Samudra Atlantik akan menghilang dan begitu juga dengan Pasifik berubah menjadi satu hamparan air yang luas. Alih-alih 7 benua yang kita kenal saat ini, kita akan mendapatkan sebuah benua super baru yang disebut Aurica karena benua ini akan memiliki Australia dan Amerika sebagai pusatnya. Namun ini bukan satu-satunya skenario yang mungkin terjadi. Novo Pangaea mungkin merupakan skenario lainnya dan mudah untuk diramalkan. Atlantik tetap terbuka dan Pasifik tertutup, lalu ada Amasya.
Untuk yang satu ini kamu harus membayangkan Samudra Arktik menutup, Atlantik dan Pasifik tetap terbuka. Semuanya bergeser ke utara di sekitar kutub utara, kecuali Antartika. Skenario terakhir disebut Pangea Ultima, memperlambat penyebaran di Atlantik dan lempeng subduksi baru muncul di pantai timur Amerika. Bagaimanapun jika semua benua bertabrakan di masa depan sekali lagi, beberapa orang mengatakan bahwa hal itu tidak akan menyenangkan untuk dialami. Dipercaya bahwa dalam waktu sekitar 250 juta tahun, kita akan merasa seperti terperangkap dalam kantong plastik yang panas dan basah. Anehnya kantong itu akan menjadi tempat terbaik untuk hidup di bumi, daerah pesisir. Sedangkan untuk daerah pedalaman akan mendesis seperti gurun yang terbakar. Banyak spesies hewan yang kita kenal saat ini mungkin tidak akan bertahan, sedangkan bagi kita manusia, kita harus kreatif jika ingin bertahan hidup di tengah cuaca panas. Tapi kita harus bersyukur, model-model digital ini masih sangat bagus karena kita bisa menggunakannya untuk menguji segala macam ide menarik. Misalnya, bagaimana superkontinen ini akan mengacaukan pasang surut air laut. Dengan mempertimbangkan perjalanan antariksa di masa depan, model-model ini bisa membantu kita memahami iklim di eksoplanet, juga planet-planet yang berada di luar tata surya. Kamu tahu berapa jumlah benua di bumi? Itu mudah, 7. Tapi tunggu dulu, bukankah Eropa dan Asia adalah satu benua besar Eurasia? Kelihatannya begitu ketika melihat peta dunia. Nah, para ilmuwan berpikir secara berbeda. Mereka tidak hanya melihat daratan yang mencuat dari laut. Para ahli geologi mempelajari jenis-jenis batuan yang membentuk benua. Ketika melihat dunia dari sudut pandang mereka, jumlah benua sebenarnya bertambah. Ya, itu bukan mitos. Benua yang hilang itu ada. Atau setidaknya dulu pernah ada. Mereka bersembunyi di bawah daratan lain. Cilukba, para peneliti baru-baru ini menemukan satu benua yang seperti itu. Namanya Greater Adria. Kedengarannya tidak asing. Ya, ini ada hubungannya dengan Laut Adriatik. Benua yang hilang ini terkubur sepenuhnya di bawah Eropa. Benua ini bertabrakan dengan Eropa dan mulai tenggelam di bawahnya sejak dahulu kala. Saat ini benua ini berada di bawah Italia, Yunani, dan Baltik. Ukuran dan bahkan bentuknya sama dengan Greenland, pulau terbesar di dunia. Tapi bagaimana para ahli ilmu kebumian menemukan Greater Adria? Benua ini tidak lagi terlihat, tapi meninggalkan beberapa petunjuk. Sebagian darinya tertanam di pegunungan Alpen. Bagian lainnya menyatu ke dalam wilayah yang sekarang dikenal sebagai Italia dan Kroasia, di seberang Laut Adriatik. Batuan kapur dari benua ini mulai berubah setelah berada di bawah daratan Eropa. Panas dan tekanan yang luar biasa yang menyebar selama puluhan juta tahun mengubah strukturnya. Dari batu kapur terbentuklah marmer. Semua kuil Yunani dan Romawi yang kamu kagumi saat liburan musim panas dibangun menggunakan marmer ini. Ini semacam hadiah perpisahan dari benua yang telah lama hilang. Greater Adria bersembunyi dengan baik selama ribuan tahun, tapi benua-benua lain yang hilang bersembunyi di depan mata. Pernahkah kamu mendengar tentang benua ke-8 bumi? Zealandia? Mungkin belum, karena letaknya di bawah permukaan Samudra Pasifik. 95% wilayah Zealandia sekarang berada di bawah air. Bisakah kamu menebak di mana tepatnya? Namanya jadi petunjuk yang bagus, di bawah Selandia Baru. Jika membuka Google Maps, kamu bisa melihat garis luarnya. Carilah warna biru yang lebih terang di lautan. Itu membentang dari Kaledonia Baru ke Selandia Baru. Tonjolan di dasar samudra ini dulunya berada di atas permukaan laut. Luasnya sekitar 2/3 Australia dan lebih dari 2 kali luas daratan Greater Adria. Kita bisa melihat Zealandia hari ini karena ia belum tenggelam terlalu dalam. Dan itulah cara terbaik untuk menemukan benua-benua lain yang hilang. Bayangkan bumi tanpa lautan, dasar laut tidak datar, ada gunung dan parit. Gunung Everest bisa muat di dalam palung terdalam. Dan masih ada 2133 meter di antara gunung itu dan permukaan laut. Palung ini menjadi sangat dalam karena proses geologi yang disebut subduksi. Lempeng Pasifik masuk ke bawah lempeng Filipina. Kerak bumi terbuat dari lempeng-lempeng yang mengapung di lautan batuan cair. Kemudian mereka saling bertabrakan. Yang satu turun, sementara yang lain naik. Itulah bagaimana Greater Adria berakhir di bawah benua Eropa. Planet kita terus bergerak. Kita tidak menyadari proses ini karena terjadi jauh di bawah kaki kita. 120 juta tahun yang lalu, Australia dan Antartika adalah satu daratan yang menyatu. Ya, tempat terdingin dan salah satu tempat terpanas di bumi dulunya adalah satu wilayah yang sama.
Antartika mengucapkan selamat tinggal pada Australia, tapi tidak pergi dengan tangan hampa. Saat ini ada plato samudra di Samudra Hindia. Kata plato berasal dari bahasa Prancis yang berarti tanah datar yang tinggi. Dan nama tempat ini terdengar seperti judul film Hollywood, Broken Ridge. Dulu tempat ini terhubung dengan benua lain yang hilang. Para ilmuwan percaya bahwa daratan ini merupakan jembatan darat antara India dan Antartika. Seperti apakah daratan ini? Jawabannya mungkin terletak di kepulauan kecil di Samudra Hindia bagian selatan. Pulau-pulau ini adalah yang tersisa dari daratan kuno. Di sana beriklim dingin. Pulau-pulau ini memiliki gletser karena letaknya yang sangat dekat dengan Antartika. Namun di masa lalu, iklimnya pasti sedang dengan curah hujan yang tinggi. Hewan dan tumbuhan pasti mirip dengan yang kita temukan di daerah tropis saat ini. Lanskap benua yang hilang itu mungkin mirip dengan Selandia Baru. Mumpung sedang membahas daerah ini, bisakah kamu menebak di benua mana negara Pulau Madagaskar berada? Jika menebak Afrika, maaf, kamu salah. Hei, jangan bersedih. Lihatlah ke atas dan ke kanan pada peta. Jawaban yang benar adalah India. Sekitar 120 juta tahun lalu, aku belum lahir saat itu, India memisahkan diri dari benua Afrika dan bergerak ke arah timur laut. Madagaskar tidak cukup cepat dan berakhir sebagai sebuah pulau di lepas pantai tenggara Afrika. Namun ada bukti adanya daratan yang lebih besar lagi, yaitu benua Maurisia yang hilang. Para ilmuwan menemukan jejak-jejak daratan kuno di bawah pulau Mauritius. Saat ini, pulau ini menjadi tempat wisata. Tapi jutaan tahun lalu, pulau ini merupakan tempat yang sangat panas. Ada banyak gunung berapi. Begitulah cara para ilmuwan menelusuri kembali jejak Maurisia. Mereka menemukan mineral yang ada di bebatuan yang dimuntahkan lava setelah letusan. Tanah yang telah lama hilang itu pernah menutupi area dari Mauritius hingga pantai barat India. Bayangkan jika daratan tersebut masih ada saat ini, itu akan membentuk perpaduan budaya India dan Afrika. Hidangan lokalnya pasti penuh rempah. Berbicara tentang rempah, sudah mencicipi makanan Indonesia baru-baru ini? Hanya 50.000 tahun yang lalu Asia Tenggara terlihat jauh berbeda. Tidak ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, atau bahkan Australia. Hanya ada Sunda dan Sahul, dua masa benua yang dipisahkan oleh parit air yang dalam. Ada perpanjangan daratan Asia Tenggara di satu sisi dan Australia besar di sisi lainnya. Saat itu, Bali ada di ujung paling selatan Asia. Para ahli biologi, termasuk ilmuwan pertama yang menyadari adanya perpecahan tersebut. Spesies berkembang secara berbeda di Sunda dan Sahul. Itulah kenapa Australia memiliki hewan-hewan unik seperti kanguru, wombat, dan platypus. Dan tahukah kamu bahwa kanguru raksasa pernah berkeliaran di Pulau Nugini? Hal ini dikarenakan hingga akhir zaman terakhir, terdapat jembatan darat yang menghubungkan kedua pulau tersebut dengan Australia. Saat ini kedua pulau itu dipisahkan oleh Selat Torres. Tapi ini cukup dangkal, kurang dari 20 meter. Jadi sebuah pengingat bahwa dulunya ini adalah satu daratan yang disebut Sahul. Selat lain yang tidak terlalu dalam memisahkan Asia dari Amerika Utara. Selat Bering saat ini berada di Beringia. Daratan kuno ini tidak terlalu besar. Ia membentang 1000 mil dari utara ke selatan, hanya sepertiga jarak tempuh dari Los Angeles ke New York. Beringia penting karena alasan lain. Selama zaman es, Beringia menghubungkan seluruh dunia. Ketinggian air saat itu 90 meter lebih rendah dari sekarang. Jika lebih rendah lagi, kamu bisa berjalan kaki dari Tanjung Harapan di Afrika sampai ke Tanjung Horn di Amerika Selatan. Ini bisa jadi rute backpacking terbaik. Saat ini kamu bisa naik pesawat terbang ke hampir semua tempat di dunia. Dunia tidak pernah tampak sekecil ini, bukan? Tidak juga. Sekitar 300 hingga 200 juta tahun lalu, kita semua adalah satu secara harfiah. Pangea adalah sebuah benua super yang mencakup semua benua. Namanya berasal dari bahasa Yunani dan artinya adalah seluruh bumi. Namun Pangea mulai retak. Celah terbesar terbentuk di antara benua Amerika di satu sisi dan Eropa serta Afrika di sisi lain. Air laut mulai mengalir masuk dan begitulah Samudra Atlantik terbentuk. Proses ini sama sekali belum berakhir. Saat kamu menonton video ini, Amerika Utara semakin menjauh dari Eropa dengan kecepatan 2,5 cm per tahun. Tampaknya tidak banyak jika dibandingkan dengan rata-rata umur manusia. Namun pada akhirnya, semua benua akan terhubung kembali satu sama lain, membentuk sebuah benua super. Dan ini bukan pertama kalinya dalam sejarah bumi. Sejujurnya, aku tidak ingin menunggu untuk itu.
Ayo kita bermain tebak-tebakan. Bisakah kamu menyebutkan nama 6 sungai dengan volume terbesar di dunia? Itu jumlah air yang mengalir melalui sebuah sungai. Beberapa sungai pertama mudah ditebak. Nomor 1, tentu saja Sungai Amazon di Amerika Selatan. Lalu ada Sungai Kongo di Afrika dan Sungai Gangga di India. Selanjutnya, boleh sebutkan semua sungai di seluruh dunia. Dijamin jawabannya bukan itu. Kenapa? Karena sungai ini tidak berada di permukaan bumi, melainkan di bawah ombak Laut Hitam. Pada tahun 2010, sebuah tim ilmuwan menemukan sungai ini saat mempelajari Selat Bosporus di Turki. Pemindaian sonar mengungkap adanya kanal di dasar Laut Hitam yang dialiri air. Ternyata, di beberapa bagian, kedalamannya mencapai 35 meter. Itu 3 kali lebih tinggi dari tiang telepon pada umumnya. Aliran air ini seperti sungai pada umumnya. Ada jeram dan air terjun. Dan volumenya 350 kali lebih banyak dari sungai Thames di London. Sungguh arus bawah yang kuat. Seandainya sungai ini berada di permukaan, pasti akan masuk 10 besar. Kabar buruk buat sungai Madeira di Bolivia dan Brasil yang sekarang menduduki urutan ke-6. Tapi bagaimana sungai bawah laut ini terbentuk? Jawabannya terletak pada karakteristik Laut Hitam yang menakjubkan. Laut ini mendapat air dari 2 sumber utama. Yang pertama adalah sungai-sungai yang mengalir ke dalamnya, seperti Danube, Dnieper, dan Don. Wah, banyak sekali nama berawalan huruf D di sana. Tapi yang lebih penting, semuanya adalah sungai air tawar. Di sisi satunya ada Laut Tengah dan airnya sangat asin. Saat mencapai Laut Hitam, air asin ini langsung menuju ke dasar. Begini, air tawar lebih ringan daripada air asin. Ini menimbulkan stratifikasi. Istilah keren ini berarti kedua jenis air tersebut tidak bisa bercampur. Air asin memiliki densitas lebih tinggi, sehingga akan langsung mengalir ke dasar. Kalau ingin tahu cara kerjanya, kamu bisa melakukan eksperimen di rumah. Tuangkan air mineral ke dalam satu gelas dan air asin ke dalam gelas lainnya. Kamu bisa menggunakan garam dapur. Lalu, letakkan sebuah anggur di setiap gelas. Anggur akan langsung tenggelam ke dasar gelas berisi air tawar. Sedangkan pada gelas berisi air asin, anggur akan tetap mengapung. Hal yang sama juga terjadi di dalam Laut Hitam. Tapi ada sisi lain dari fenomena ini. Lapisan air bagian atas kaya akan oksigen. Ini berarti bisa mendukung kehidupan. Tapi lapisan bawahnya bersifat anoksik. Ya, kamu pasti sudah bisa menebaknya. Ini berarti tidak ada oksigen di dasarnya. Tapi ini bukan hal buruk. Karena karakteristik Laut Hitam ini, bangkai kapal bisa bertahan selama berabad-abad. Oksigen menguraikan kayu. Dan dari bahan apa orang-orang zaman dulu membuat kapal mereka? Ya benar, kayu. Baru-baru ini, di tahun 2018, para ilmuwan menemukan bangkai kapal Yunani tertua di bumi. Kapal dagang itu tergeletak di kedalaman lebih dari 1,6 km di dasar laut. Para ahli memperkirakan kapal itu berusia 2.400 tahun. Bangkai kapal ini sangat berharga bagi para sejarawan untuk mempelajari semua elemen konstruksi kapal kuno. Dari tiang layar hingga bangku dayung, semuanya masih utuh. Bangkai kapal itu berada sekitar 80,5 km di lepas pantai Bulgaria, tapi belum ada yang pernah melihatnya secara langsung. Para peneliti mengirim ROV atau robot bawah air untuk merekam reruntuhan kapal tersebut. Mustahil bagi penyelam untuk turun ke sana. Tapi Laut Hitam tidak terlalu luas di peta. Mungkinkah sedalam itu? Ya, jauh lebih dalam dari perkiraan orang-orang. Titik terdalam Laut Hitam bisa menampung 6 susun gedung Empire State atau sedalam 2.212 meter. Laut pedalaman ini bukan satu-satunya tempat di bumi di mana para peneliti menemukan bangkai kapal dan sungai bawah laut. Salah satu kanal terbesar yang membentang di sepanjang dasar lautan terletak di lepas pantai Amerika Selatan. Kanal ini mengalir dari muara sungai Amazon hingga Samudera Atlantik. Mempelajari sungai bawah laut bukanlah hal yang mudah. Kedalaman dan arus yang kuat membuatnya mustahil untuk mengirim penyelam. Bahkan peralatan untuk penelitian bawah air harus kokoh. Jika tidak, arus akan menghanyutkannya. Itulah sebabnya sungai bawah laut di Laut Hitam sangat ideal untuk dijelajahi oleh para ilmuwan. Samudra dan lautan bumi sangat ganas. Tapi untungnya, ada tempat-tempat di mana penyelam bisa mengagumi sungai bawah laut. Pernah dengar tentang cenote?
Kedengarannya seperti bahasa Spanyol ya. Memang benar, cenote adalah gua bawah tanah. Gua ini terbentuk setelah batu kapur di atasnya runtuh, memperlihatkan air tanah di bawahnya. Istilah cenote dikaitkan dengan semenanjung Yucatan di Meksiko. Suku Maya kuno menggunakannya sebagai sumber air. Dalam bahasa Maya, kata cenote berarti sumur suci. Para peneliti memperkirakan ada sekitar 10.000 cenote yang tersebar di seluruh semenanjung Yucatan. Kamu juga bisa menemukannya di tempat lain, seperti Kuba dan Australia. Keindahan ada di mata yang melihatnya. Tapi bisa dibilang, cenote paling indah berada di sebelah selatan kota Tulum di Meksiko. Namanya mencerminkan keindahan gua tersebut, yaitu Cenote Angelita. Tapi pengunjung datang ke cenote ini bukan untuk berenang, karena dasar gua ini jauh lebih menarik. Hanya perlu sebuah tabung scuba untuk bisa mengagumi sungai bawah laut secara langsung. Perairannya gelap dan keruh, dan para penyelam menggunakan senter yang mumpuni. Setelah menyelam sejauh 30 meter, pemandangan menakjubkan pun terlihat. Ada sebuah sungai bawah laut dengan pepohonan di sepanjang tepiannya. Beberapa bahkan memiliki daun-daun hijau, seperti halnya di daratan. Tapi sebenarnya itu bukan sungai. Inilah bagian menariknya. Ingat bagaimana air asin dan tawar tidak bisa bercampur? Nah, sungai yang dilihat para penyelam sebenarnya lapisan keruh tebal di antara kedua jenis air tersebut. Lebih tepatnya, hidrogen sulfat setebal 1 meter. Ini adalah senyawa yang digunakan pabrik pengolahan air untuk menghilangkan zat klorin dalam air minum. Zat ini sangat berat, sehingga lapisan yang dihasilkannya bergerak terpisah dari air di sekitarnya. Dan ini menciptakan ilusi seolah-olah ada sungai mengalir di bawah air. Tapi, ada sungai-sungai lain yang bisa menipumu. Contohnya Sungai Misteri di Indiana. Ini adalah sungai bawah tanah terpanjang di Amerika Serikat. Para penjelajah menemukan sungai dan jaringan guanya, Blue Spring Caverns, pada abad ke-19. Hampir sejauh 4,8 km dari sungai ini bisa diarungi. Mengesankan bukan? Kamu bisa mengikuti tur perahu di sungai yang bahkan tidak bisa kamu lihat. Tapi sungai paling misterius di planet ini adalah Sungai Saraswati di India. Bagian paling keren dari sungai ini adalah sungai ini tidak ada. Sungai ini hanya disebut-sebut dalam literatur kuno. Selama berabad-abad, orang-orang mengira itu hanya mitos belaka. Kemudian, citra satelit menunjukkan sungai itu mungkin benar-benar ada. Teks-teks kuno menyebutkan tentang sebuah titik pertemuan dari 3 sungai besar, yaitu Sungai Gangga, Yamuna, dan Saraswati. 2 sungai pertama masih ada sampai sekarang. Tapi di manakah sungai yang ketiga? Itulah yang ingin diketahui para ilmuwan. Citra dari satelit Amerika menunjukkan adanya air bawah tanah di daerah tersebut. Sampai saat itu, para peneliti mengira itu adalah kanal Palaeo. Artinya, air mengalir melewatinya di masa lalu. Tapi mengejutkannya, ternyata masih ada air di dalam kanal-kanal ini. Para ilmuwan memperkirakan Sungai Saraswati mengalir di atas permukaan tanah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Tapi sungai ini tidak mengering sepenuhnya, melainkan hanya berpindah ke bawah tanah. Sekitar 60 meter di bawah tanah. Para ahli setempat yakin bahwa sungai ini masih mengalir perlahan ke laut. Sungai Saraswati tersembunyi di bawah pasir gurun. Ini merupakan proses alami. Tapi banyak sungai yang terpaksa terkubur di bawah tanah karena aktivitas manusia. Di London, Inggris, beberapa puluh sungai berukuran kecil dan sedang kini mengalir di bawah tanah. Peta-peta dari abad ke-19 masih menampilkan sungai-sungai tersebut. Tapi sekarang, sungai-sungai itu hanya ada dalam nama-nama jalan yang dibangun di atasnya, seperti Fleet Street. Hal yang sama juga terjadi di New York. Meski demikian, bukan berarti sungai-sungai ini sudah tidak ada lagi. Saat para insinyur ingin membangun kembali atau merombak sebuah bangunan, mereka masih merujuk pada peta kota dari berabad-abad lalu. Tidak ada yang mau sungai yang sudah lama hilang membanjiri basement mereka.